Made, kalau tadi kan Anda sampaikan bahwa memang the Fed masih akan tetap dengan atau konsisten begitu ya dengan apa yang disampaikan, tetapi memang volatility ini masih akan terasa. Nah, kalau kita lihat dari pencapaian deh di Indonesia sendiri, apalagi dengan berbagai macam harapan sebenarnya ini adalah tahun recovery, ini akan cukup tercapai nggak? Apalagi kalau dilihat dari IMF yang sudah revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan RI di 2021 gitu ya, dari 4,8 ke 4,3 begitu ya. Kemudian arus capital outflow yang begitu besar yang tampaknya meninggalkan emerging market. Nah, ini akan seperti apa sih Bu arahnya untuk Indonesia nih di tahun ini? Oke, terima kasih. Memang, revisi baru saja terjadi ya ke bawah ya, downward revision dari IMF tadinya 4,8 sekarang 4,3. Saya pikir sih revisi mau ke bawah ataupun ke atas tentunya akan memberi pengaruh juga sih ke investor secara keseluruhan ya. Tidak hanya dikotomi apakah itu akan berpengaruh ke investor asing atau domestik. Tapi yang jelas memang, cukup berpengaruh dan memang sangat lumrah terjadi sih revise up maupun, down karena mengikuti dinamika yang ada. Nah, kalau Mbak Maria ingat kan starting di kuartal 2 tahun lalu itu kan sangat weak ya karena kita baru Mhm. masuki COVID, 19 di bulan Maret ya. Jadi mestinya secara hitungan matematika 2Q yang lemah, tahun lalu kalau dibarengin sama kenaikan atau recovery di 2Q tahun ini, mestinya akan memberikan potential upside yang cukup tinggi. Makanya pemerintah kemarin cukup, percaya diri untuk, mengumumkan kayak mungkin prediksi 7-8% growth di, kuartal kedua. Nah, walaupun di 1Q kemarin, kuartal 1 kemarin, kita lihat memang, demand masih weak ya Mbak Maria. Mhm. Bu Sri Mulyani sendiri menyampaikan kuartal 1 mungkin saja bisa minus lagi nih, minus 0,1 sampai minus 1% rentangnya. Jadi kita pikir dinamika ini tetap ada dan selalu diikuti sama, semua rating agency katakanlah ya, semua pemeringkat di seluruh dunia, termasuk juga lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank, makanya ada revisi, ke atas maupun ke bawah. Saya pikir itu sangat lumrah sih, karena mereka memang harus ikutin dinamika yang ada, Mbak Maria. Oke. Dinamika secara keseluruhan, secara global ya. Tapi kalau dilihat dari imbasnya ke dalam negeri akan seperti apa nih Bu? Apakah akan cukup dalamkah begitu mengingat dari kepercayaan diri tingkat confidence city juga nih para investor yang belum melirik Indonesia ya, mungkin agak terkalahkan dengan beberapa kelas aset lain di luar Indonesia ya, di luar dari Indonesia dan lebih Ya. pilih ke tempat-tempat yang lain. Ini akan seperti apa nih Bu Made? Ya, kalau confidence sih mungkin karena mereka masih menemukan tempat lain masih lebih, menjanjikan ya untuk, memberikan offering mereka, profit ya, Mbak Maria. Mungkin saat ini, masih masih seperti tercermin dari outflow asing itu masih tetap, kencang ya masuk, di kuartal 2 ini ya Mbak Maria. Tapi bear in mind kita kuartal 2 itu biasanya selalu kuartal yang paling bagus biasanya ya untuk, Indonesia, terutama karena kita punya ada momen-momen yang, memang sangat ditunggu untuk aktivitas ekonomi, di Indonesia seperti momen lebaran ini ya Mbak Maria. Jadi Mhm. hopefully di second quarter ini kalau umpamanya aktivitas ekonomi mulai pelan-pelan membaik, vaksinasi juga mulai berjalan, cukup lancar, hopefully, second quarter ini offering the good, quarter sih buat, kita di Indonesia dan boosting, confidence untuk seluruh investor yang mau asing maupun, dalam negeri, Mbak Maria. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.